Halo, perkenalkan nama saya Joy Christian Gobikar Bude. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 yang akan menjelaskan apa saja teori-teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar. Adapun teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Adapun contohnya yaitu agar dapat mengingat isi bahan ajar yang dibaca secara lebih baik. Maka, bacalah isi bahan ajar ini tersebut berulang-ulang dan buatlah rangkumannya. Dalam ilmu perspektif terlibat 3 jenis profesi, yaitu ilmuwan, teknologi, dan teknisi. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada bagaimana seorang belajar. Sebaliknya, teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seorang mempengaruhi orang lain untuk belajar. Teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel-variabel. Sedangkan teori belajar bersifat deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Yang kedua, teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagegane dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif pasti tetap tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pembelajar. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri, karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respons sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur. Maka pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, kognitivisme adalah teori belajar kognitif yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gardner. Aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan,
khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu 1. Belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kedua, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Yang keempat, proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan efektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan efektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Dari pemaparan di atas, kita bisa memahami bahwa konsep dasar teori ini adalah setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Yang kelima, teori belajar konstruktivistik melihat belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran, menyusun konsep, dan memberi makna pada materi yang dipelajari. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Ciri-ciri belajar konstruktivistik termasuk orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide dalam berbagai situasi, dan review. Paradigma konstruktivistik menganggap peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan awal, dan guru membantu dalam pembentukan pengetahuan baru. Pandangan konstruktivistik menyatakan bahwa realitas ada di dalam pikiran individu, yang dibentuk oleh pengalaman dan struktur mental. Evaluasi belajar konstruktivistik menggunakan pendekatan